membahas tentang market outlook seputar seminggu ke depan. Tentunya kita akan memperhatikan apa aja sih pengaruh dari pasar itu, dari bentuk sisi teknikal tentunya, kemudian dari sisi fundamental, dan kita akan coba lihat dalam seminggu ke depan. Oke, langsung saja mungkin saya akan lakukan share screen di sini. Tapi sebelum kita ke chart, kita akan bahas event-event apa saja yang berpengaruh dalam seminggu ke depan. Tentunya kita tahu bahwa di hari Senin kemarin terjadi low liquidity atau tidak terjadinya event market mover sama sekali ya terhadap dampak dari berita-berita yang ada. Tapi di hari Selasa ini tentunya kita melihat bahwa ada berita tadi pagi dari sisi Australian dollar mengenai tentang business confidence. Nanti di jam 1 siang kita ada unemployment rate dari sisi pound sterling. Kemudian di hari Rabu kita akan melihat tentang core inflation rate dari US dollar dan ada inflation rate dari US dollar itu sendiri, di mana ini merupakan market mover yang sangat-sangat ditunggu oleh para traders tentunya untuk melihat pergerakan dari DXY dan gold. Kemudian di hari Kamis kita akan melihat ada berita dari Euro itu mengenai tentang interest rate decision dan diikuti oleh US session dari PPI, di mana kita akan melihat juga ada retail sales dan price conference. Dan di hari Jumat nanti tentunya kita akan melihat sentimen dari US dollar itu sendiri mengenai berita Michigan Consumer Sentiment. Oke, langsung saja kita bahas mengenai market yang ada. Tentunya kita mulai daripada emas, dimana kita melihat dari emas. Kalau kita melihat dalam jangka panjang dulu ya, kita melihat dari sisi daily bahwa kita lihat bahwa penurunan ini masih terjadi ya, bahwa kemarin kita lihat gold sempat terjadi kenaikan di 1940 hingga 1941 dan sempat menyentuh area high-nya itu di 1953 dan 52. Tapi di sini terjadi pelemahan kembali terhadap gold dan kita lihat bahwa gold ini telah sampai pada area support sementara ya. Support sementara itu ada di 1916 hingga 1913. Nah, kita akan lihat apakah kenaikan ini akan masih terus berlanjut atau tidak, dan kita akan masih mencoba mengecek dari time frame kecil tentunya ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi 4 ya, tentunya kita melihat bahwa gold ini sudah kena di area yang warna ungu ini ya, yaitu menandakan area demand. Ini beberapa kali ya menyentuh, kemudian terjadi kenaikan, berarti dia merespect ordernya itu untuk terjadi pada area ini. Tapi perlu diingat baik-baik bahwa pada area ini juga terjadi resisten minor, yaitu ketika area sudah menyentuh resisten tersebut terjadi pelemahan yang signifikan. Nah, kalau kita coba cek ke H1 dan kita coba lihat seperti ini, bahwa gold itu ternyata dalam posisi yang sekarang masih terhadap sideways ya, tidak menunjukkan pergerakan yang signifikan, masih dalam area range-nya, tapi range ini cukup besar untuk kita lihat ataupun kita tradingkan. Dan mungkin kita akan cek dari H1-nya terlebih dahulu. Kalau kita lihat dalam potensinya dari H1 ini dengan melihat dari sisi trendline yang ada, ini ada pergerakan kenaikan terhadap gold itu sendiri. Dan ini adalah resistennya yang kita lihat bahwa dia merespect daripada orderan itu yang ada, berarti ada potensi untuk gold ini akan terjadi kenaikan ya. Dan kita akan cek dari M30-nya. Nah, di M30-nya ini masih tertahan pada area supply ya, ataupun area order block di pada gold itu sendiri di 1923 sampai 1924. Jika kalau gold ini tidak bisa menembus area order block ini, ada kemungkinan harga akan kembali retest ke area bawah, itu akan menyentuh ke 1920, dimana target saya memang akan masuk ke 1920 baru kemudian akan terjadi kenaikan kembali. Tapi kalau misalnya area order block ini ditembus, maka ada potensi harga akan kembali melanjutkan kenaikannya hingga 1927 dan hingga 1929. Jadi kita lihat, karena ini potensinya adalah masih dalam sideways, kita akan menunggu apakah dia akan break resisten atau dia break bawah atau kembali turun terjadinya swing high. Tapi kalau melihat potensi yang ada, kalau kita lihat potensi secara signifikannya, ini masih akan mencoba untuk menembus daripada resisten yang sudah ada, dan kalau ini tembus berarti target tercepatnya adalah 1927. Nah, kemudian kita akan lihat dari sisi DXY tentunya ya, dimana indeks dolar ini sangat-sangat kita perhatikan untuk melihat pergerakan dari
US dollar ini seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari sisi daily, jelas sekali bahwa ini sudah terjadi candle doji ataupun reversal yang sebelumnya terjadi bullish trend kemudian menjadi bearish trend ya, dimana penurunan ini apakah masih akan terus lanjut atau tidak. Kalau kita melihat potensi yang ada dari lekukan-lekukan yang terbentuk ini, kita masih melihat bahwa masih ada potensi terjadi pelemahan ya. Apalagi kita lihat ini ditutupnya adalah melemah dan ini membentuk suatu area supply yang baru, maka ditargetkan untuk US dollar masih akan terus melemah. Nah, melemahnya ini masih akan kita ukur dengan Fibonacci tentunya. Kita ambil dari range yang di bawah sini dari titik low ke area high, maka kita akan menemukan bahwa titik pelemahannya masih bisa ke area 104.3 ya, dimana US dollar ini sendiri masih akan bisa melemah sampai ke bawah sini karena harga yang tercipta ini masih membentuk lower high yang pertama, lower high kedua, dan lower high ketiga. Berarti US dollar ini masih akan melemah terus turun sampai 104.3. Oke, kemudian kita akan bahas dari sisi US oil. Tentunya oil ini ada potensi untuk kita mengambil buy, dimana kalau kita melihat di oil ini terjadi ascending triangle. Selama ascending triangle ini masih bergerak sesuai dengan plannya, maka oil masih ditargetkan akan bergerak ke 89,2 seperti itu. Oke, baik, itu saja untuk market move dalam seminggu ke depan yang saya bisa infokan. Tetap bijak dalam trading dan jangan lupa disclaimer on bahwa ini hanya sebuah analisa atau proyeksi. Bapak Ibu dapat menentukannya atau dapat menganalisa ulang. Dan jangan lupa untuk Bapak Ibu selalu subscribe channel YouTube Maxco dan like konten ini dan bagikan ke semua teman-teman yang ingin mulai belajar trading ataupun sedang trading tentunya. Terima kasih dan sampai jumpa di minggu depan. Bye bye.